Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang HAM. Yang pertama, pengertian HAM. HAM adalah hak-hak dasar manusia yang dimiliki sejak berada dalam kandungan dan setelah lahir ke dunia, yang berlaku secara universal dan diakui oleh semua orang. Menurut para ahli, pertama ada John Locke. Menurut John Locke, pengertian HAM adalah hak-hak yang langsung diberikan Tuhan kepada manusia sebagai kodrati. Oleh karena itu, tidak ada kekuatan apapun di dunia ini yang bisa mencabut HAM. Dan HAM ini bersifatnya mendasar bagi kehidupan manusia, hakikatnya yang sangat suci. Yang kedua ada James Patterson. James Patterson merupakan komisi HAM PBB. Untuk pengertian HAM menurutnya adalah hak-hak yang ada pada setiap manusia yang tanpanya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia. Yang ketiga menurut Miriam Budiharjo. Menurutnya pengertian HAM adalah hak yang dimiliki setiap orang sejak lahir di dunia. Hak itu sifatnya universal sebab dimiliki tanpa adanya perbedaan kelamin, ras, budaya, suku, dan agama. Ya, langsung ke selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ana Suryo, NIM 19101151029. Saya akan menjelaskan tentang sejarah dari HAM, yaitu HAM sendiri muncul pertama kali di Eropa. John Locke adalah seorang filsuf dari abad ke-17 mengemukakan adanya hak alamiah manusia ini. Hak alamiah manusia ini biasa disebut sebagai hak asasi manusia, yang diantaranya ada hak untuk hidup, hak memiliki, dan hak memperoleh kebebasan. Sejarah hak asasi manusia di Eropa ini diketahui dari sejumlah dokumen-dokumen yang mencatat peristiwa sejarah pada saat itu. Meskipun bermula di Eropa, tapi perkembangannya juga dialami di daerah lain, seperti Amerika, Rusia, sampai di Indonesia ini. Ada beberapa dokumen yang mencatat tentang sejarah hak asasi manusia. Antara lain yang pertama ada Magna Carta pada tahun 1215. Magna Carta ini merupakan perjanjian yang mengikat antara Raja John dari Inggris dengan kaum bangsawan yang berupa jaminan mendapatkan keadilan hukum. Ini adalah upaya balas budi pihak dari kerajaan atas kontribusi pada bangsawan dalam membantu menyelenggarakan biaya pemerintahan. Yang kedua ada Revolusi Amerika pada tahun 1276. Revolusi Amerika ini merupakan perang untuk memperoleh hak kebebasan dan hak kemerdekaan yang dilakukan oleh rakyat Amerika terhadap penjajahan Inggris. Hasil dari revolusi ini berupa kemerdekaan Amerika pada tanggal 4 Juli 1776. Lalu ada juga Bill of Rights pada tahun 1689. Dokumen ini menjelaskan tentang undang-undang yang mengatur hak-hak manusia di Inggris. Dokumen ini diterima oleh Parlemen Inggris setelah mengadakan perlawanan kepada Raja James II. Lalu ada Declaration des Droits de l'Homme et du Citoyen pada tahun 1789. Dokumen ini merupakan pernyataan resmi rakyat Prancis, di mana dari dokumen inilah kemudian mewarnai berjalannya revolusi Prancis. Dokumen ini berisi pernyataan hak-hak manusia dan warga negara yang berisi hak atas kebebasan, kesamaan, dan persaudaraan. Ada juga Bill of Rights pada tahun 1789. Dokumen ini merupakan undang-undang yang mengatur tentang HAM yang ditulis oleh rakyat Amerika. Lalu ada Konstitusi Prancis pada tahun 1791 yang mengandung tentang hak asasi manusia, yaitu berisi sejumlah 15 hak asasi. Lalu ada Revolusi Rusia. Dokumen ini menjelaskan tentang dokumen yang harus segera dijalankan. Ya, selain itu juga memuat hak hidup dan hak mendapatkan pekerjaan. Kemudian, pengaturan terkait hak-hak asasi manusia ini dibukukan dalam Konstitusi Stalin pada 1947. Ada juga Doktrin Roosevelt pada tahun 1941. Seperti namanya, doktrin ini diungkapkan oleh Franklin D. Roosevelt, di mana terdiri dari 4 hal yang terkait hak asasi manusia: kebebasan dalam berbicara, serta mengungkapkan pendapat, kebebasan beragama dan beribadah,
kebebasan dari kemiskinan atau kekurangan, dan kebebasan seseorang dari rasa ketakutan. Lalu ada juga Universal Declaration of Human Rights pada tahun 1948. Sejarah hak asasi manusia terus berkembang tatkala dibentuknya PBB. Pada dokumen ini telah dibukukan 30 pasal terkait hak asasi manusia oleh PBB pada tanggal 10 Desember 1948. HAM adalah alat untuk melindungi orang dari kekerasan dan kesewenang-wenangan. Kenapa HAM itu penting? Ya, HAM penting karena mereka melindungi hak kita untuk hidup dengan harga diri yang meliputi hak untuk hidup, hak atas kebebasan dan keamanan. Hidup dengan harga diri berarti bahwa kita harus memiliki sesuatu seperti tempat yang layak untuk tinggal dan makan yang cukup. HAM ini berarti bahwa kita harus dapat berpartisipasi dalam masyarakat untuk menerima pendidikan, pekerjaan, dan mempraktekkan agama yang kita anut, berbicara dalam bahasa kita sendiri, dan hidup dengan damai. HAM mengembangkan saling menghargai antara manusia. HAM mendorong kita untuk tindakan yang dilandasi kesadaran dan tanggung jawab untuk menjamin bahwa hak-hak orang lain tidak dilanggar. Misalnya, kita memiliki hak untuk hidup bebas dari segala bentuk diskriminasi, tapi di saat yang sama kita memiliki tanggung jawab. Ya, kita memiliki tanggung jawab untuk tidak mendiskriminasi orang lain. Oleh karena itu, HAM juga penting kaitannya dengan kesetaraan. Selanjutnya, kesetaraan adalah prinsip dasar lainnya dari HAM. Kesetaraan memastikan bahwa semua orang dilahirkan bebas dan setara. Kesetaraan memastikan bahwa semua individu memiliki hak yang sama dan layak menerima tingkat penghormatan yang sama. Selanjutnya ada non-diskriminasi. Non-diskriminasi sendiri adalah bagian yang tak terpisahkan dari kesetaraan. Non-diskriminasi memastikan bahwa tak seorang pun ditolak hak asasinya karena faktor seperti usia, etnis, jenis kelamin, dan sebagainya. Hak asasi manusia yang sering disingkat HAM adalah hak-hak yang telah dimiliki seorang sejak ia berada di kandungan dan berlaku universal. Di negara Indonesia, upaya penegakan HAM dilakukan suatu lembaga resmi yang ditunjuk pemerintah, yaitu Komnas HAM. Lembaga ini terbentuk pada tahun 1993. Pembentukan Komnas HAM pasti mendapat tanggapan positif dari berbagai elemen kalangan masyarakat di Indonesia, karena mengingat banyaknya bentuk pelanggaran HAM yang sudah terjadi selama ini di Indonesia. Ada pula hak-hak tersebut meliputi antara lain hak-hak untuk hidup, hak untuk mengembangkan diri, hak berkeluarga, hak berkeadilan, hak berkomunikasi. Selain itu juga ada hak kemerdekaan, hak keamanan, dan hak kesejahteraan adalah hak yang tidak boleh diabaikan ataupun dirampas oleh siapapun. Sehingga penegakan HAM penting dilakukan oleh Indonesia, karena dengan ditegakkannya HAM, maka ini merupakan bentuk dari tindakan preventif terhadap banyaknya penyimpangan segala bentuk norma yang berlaku di dalam masyarakat seperti norma agama, norma hukum, norma moral, dan norma sosial. Juga dengan banyak penyimpangan atau pelanggaran HAM yang lainnya. Jika HAM telah ditegakkan dengan benar, maka cita-cita untuk mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang lebih damai, tentram, adil, dan sejahtera bisa secepatnya tercapai dan terlaksana. Secara eksplisit, HAM diatur dalam bab X5 tentang hak asasi manusia pasal 28A hingga 28I
dengan satu pasal penutup yakni 28J. Sebagai bentuk kewajiban terhadap pasal-pasal lainnya, kewajiban tersebut dimaksudkan untuk melindungi hak orang lain dalam artian tidak ada HAM yang sebebas-bebasnya di Indonesia. Ini adalah contoh video pelanggaran HAM, yaitu ada tragedi Trisakti pada tahun 1998. Dalam rangka menuntun Presiden Soeharto untuk turun dari masa jabatannya karena tidak adanya kejelasan dari pemerintah menjadikan kericuhan yang cukup besar yang menimbulkan terjadi penembakan terhadap 4 mahasiswa hingga tewas. Berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari ini, Kamis 21 Mei 1998. Menurut kesimpulan video di atas, HAM seseorang dibatasi oleh HAM orang lain. Seharusnya diperbolehkan memberikan kebebasan atas nama hak asasi manusia untuk sebebas-bebasnya dan menghormati hak orang lain dalam berpendapat. Pembatasan dibenarkan asalkan ditetapkan dengan undang-undang dan dengan syarat tertentu. Jadi mari kita maknai HAM sebagai HAM yang melindungi seluruh umat manusia untuk berkehidupan yang layak, bukannya HAM dalam pengertian sebagai tameng terhadap kesalahan. Hai. Selamat datang di bagian selanjutnya dari pembahasan hak asasi manusia. HAM dulu dan kini. Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada manusia sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, yang harus dilindungi, dihargai, dan dijunjung tinggi oleh negara, hukum, dan semua orang yang menjadikan hak asasi manusia sebagai hak kodrati. Artinya, hak asasi manusia adalah kodrat bagi seluruh manusia. Indonesia sendiri telah mencantumkan hak asasi manusia dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Akan tetapi, pada Pancasila tidak dijelaskan secara penuh tentang hak asasi manusia dan tidak diterangkan melalui sebuah peraturan khusus tentang hak asasi manusia. Namun, dalam pembuatan dan penyusunan dalam Pancasila tetap mengedepankan hak asasi manusia. Kemudian dalam Undang-Undang Dasar 1945, hak asasi manusia diterangkan pada pasal 27 dan 31, di mana dijelaskan secara terperinci hak-hak apa saja yang didapat dalam hak asasi manusia yang didapatkan oleh rakyat Indonesia. Akan tetapi, sayangnya, hak asasi manusia sering menjadi kasus dan menjadi warna dalam perjalanan Indonesia dulu dan kini. Berawal dari Prancis, naskah yang dicetuskan pada Revolusi Prancis, kemudian dilanjutkan oleh Amerika Serikat tentang pembahasan hak-hak asasi manusia, di mana disitulah dimulai tentang hak asasi manusia dan mulai diperjuangkan di seluruh dunia. Hak asasi manusia menjadi isu yang hangat untuk diperbincangkan dan menjadi permasalahan bagi setiap negara yang ada di dunia. Di Indonesia sendiri, hak asasi manusia dilindungi oleh Komnas Perlindungan Hak Asasi Manusia. Namun sayangnya, Komnas HAM dinilai gagal dalam menjalankan tugasnya. Koordinator Komisi untuk Orang Hilang atau Kontras mencatat kurang lebih sekitar 256 kasus sepanjang Juli 2020 tentang pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia. Hal ini belum lagi ditambah tentang rentetan panjang sejarah kasus hak asasi manusia yang terjadi di Indonesia. Dalam catatan Kompas, ada 7 kasus besar hak asasi manusia yang belum diselesaikan. Yang pertama, tragedi tahun 1965. Yang kedua, penembakan misterius di sepanjang pemerintahan Orde Baru. Yang ketiga, peristiwa Talang Sari di Lampung tahun 1989. Yang keempat, kasus penghilangan orang yang terjadi secara paksa pada tahun 1997 hingga 1998. Yang kelima, kerusuhan Mei 1998. Yang keenam, penembakan Trisakti pada kasus Semanggi 1 dan 2.
yang berlangsung sekitar tahun 1998 hingga 1999. Yang ketujuh, kasus sosial yang terjadi pada tahun 2000. Di sisi lain, rentetan kasus HAM terjadi di mana-mana, di mana kasus intoleransi tentang umat beragama terjadi mulai dari ujung Aceh hingga Papua. Sejumlah kasus diskriminasi yang berbau akan SARA seringkali terjadi, dan gesekan antar umat beragama yang terus terjadi hingga kini. Bahkan, kasus intoleransi seringkali berujung pada konflik dan kerusuhan di beberapa daerah. Masih kita ingat kasus intoleransi antar umat beragama yang terjadi di Ambon pada tahun 1999. Belum lagi polemik di Papua yang terjadi secara struktur dan sistematis pada awal 2020 hingga kini. Permasalahan di Papua pun kian menjadi-jadi, seolah-olah hak asasi manusia disingkirkan. Dan yang baru-baru ini terjadi, rentetan kasus HAM terjadi di mana-mana. Rangkaian unjuk rasa yang terjadi mulai dari tahun 2019 hingga 2020 menyisakan beberapa catatan buruk mengenai hak asasi manusia. Polemik di Papua pasca reformasi juga menarik untuk dibahas. Pasalnya, menurut laporan Setara Institute, pada sepanjang 2016 adanya peningkatan kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Papua. Kita pun sama-sama tahu pada tahun 2019 bagaimana kerusuhan yang terjadi akibat pelanggaran-pelanggaran HAM yang terjadi di Papua. Hingga saat ini kasus ini masih bergulir dan terus berlanjut. Pemerintah dianggap baik dan berhasil dalam masalah pembangunan, tapi sayangnya pemerintah selalu dianggap gagal dalam pemberantasan kasus-kasus hak asasi manusia. Hidup korban, jangan diam, lawan.